Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembahasan tentang penulisan karya ilmiah. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kekeliruan-kekeliruan umum dalam penulisan karya ilmiah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang resepnya, tipsnya, bagaimana agar kita dapat berinteraksi dengan teks yang kita baca secara kreatif, tidak menerima mentah-mentah, atau tidak serta-merta membantah. Nah, secara umum ada dua caranya, adalah yang pertama kita posisinya adalah bersetuju dengan teks atau kita tidak setuju dengan teks yang kita baca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang bagaimana kita apabila bersetuju dengan teks tersebut, tapi bersetujunya dengan cara yang kreatif. Nanti pada bagian berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara membantah atau tidak bersetuju dengan teks juga secara kreatif. Pada prinsipnya ada tiga macam, ada tiga cara. Yang pertama adalah tawarkan bukti dukungan tambahan. Yang kedua, konfirmasi klaim yang tidak didukung dengan bukti. Dan yang terakhir adalah aplikasikan klaim dalam konteks yang lebih luas. Kita lihat contoh-contohnya dalam slide berikut. Misalnya, ini persetujuan kreatif itu dengan cara memberikan bukti tambahan. Ini adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Suhaira Siddiqui, seorang akademisi dari Georgetown University yang cabang Qatar. Dia membaca teks yang ditulis oleh scholar yang lain, seorang sarjana yang lain yang namanya Awamir Anjum. Dan pada prinsipnya, tulisan Awamir Anjum berkaitan dengan pemikiran politik Islam itu berpusat pada satu, bahwa community-centered vision emphasize the centrality of ummah in any conversation regarding authority. Jadi ketika memperbincangkan tentang konsep otoritas, karena ini tujuannya adalah power versus authority, itu selalu dikaitkan dengan konsep ummah. Sementara yang kedua, yang di tulisannya Anjum, rule-centered vision emphasize power of the caliph. Kalau berbicara tentang kekuasaan, itu biasanya diasosiasikan dengan khalifah atau kekhalifahan. Dan studi Anjum ini banyak yang mendasarkan dirinya pada karya-karya Ahmad Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah, dan juga pemikir-pemikir atau ulama-ulama yang lain yang juga mendiskusikan yang berkenaan dengan pemikiran politik Islam. Nah, di sini nih letak di mana Suhaira Siddiqui, penulis artikel ini, bersetuju dengan Awamir Anjum, dan dia kemudian melepaskan diri dari kesetujuannya itu dengan menambahkan satu layer tambahan, satu lapisan tambahan lagi. While I largely agree with the astute observation made by Anjum in focusing on Ibn Taymiyah, he does not fully evince the thought of other scholars he mentioned. Jadi, meskipun secara umum saya bersetuju dengan observasi akurat yang dibuat oleh Anjum, tapi karena berfokus pada pemikiran Ibnu Taimiyah, he does not fully evince, dia tidak secara penuh menggambarkan atau menunjukkan the thought of other scholars he mentions. Dia tidak menunjukkan tadi itu pemikiran ulama lain yang dia sebutkan. Dia juga menyebutkan selain Ibnu Taimiyah pemikiran seperti Al-Juwaini kah, terus kemudian Al-Mawardi kah dalam konteks pemikiran politik Islam. Tapi tidak penuh gitu pemaparannya tentang pemikiran tersebut. In this article, ini Suhaira Siddiqui mengatakan, I will add another layer to the discussion. Saya menambahkan lapis baru dalam diskusi tentang power dan otoritas tadi itu, authority and power itu, by explaining the ideas of Al-Juwaini, dengan menjelaskan pemikiran-pemikiran Al-Juwaini, whose political thought has important ramification on the way authority and power are constructed and understood in Islamic political thought. Yang pemikiran politiknya mempunyai percabangan yang penting atau konsekuensi implikasi yang penting dalam konteks bagaimana otoritas dan kekuasaan itu dibentuk dan dipahami dalam pemikiran politik Islam. Jadi
Suhaira Siddiqi menambahkan lapis baru dalam diskusi tentang power dan authority itu, power, kekuasaan dan otoritas itu, dengan menyajikan pemikiran politiknya Al-Juwaini atau Imam Haramain Al-Juwaini. Jadi dia bersetuju, tapi dia tambahkan buktinya. Bukan hanya Ibn Taimiyah, tapi juga dari yang lain. Kita lihat berikutnya, contoh berikutnya. Nah, ini adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Syamsur Rijal, seorang akademisi yang sekarang mengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia di Jakarta, dan dipublikasikan di Journal of Karuna terbitan FAI UMY, membahas tentang kaum muda pencinta habaib, kesalehan populer dan ekspresi anak muda di ibu kota. Ini membahas majelis selawatan kalau tidak salah, Jakarta. Dan dia berangkat, atau yang dijadikan sebagai sparring partner dalam diskusi di artikelnya ini, adalah sebuah karya yang ditulis oleh Ismail Fajri Al-Atas atau Habib Aji biasanya kita memanggilnya. Jadi Fajri Al-Atas itu membahas juga tentang para habaib, tapi yang menjadi fokus itu adalah pola pergeseran majelis zikir di ibu kota sebagai upaya adaptasi para habaib mempertahankan gerakan tarekat seiring dengan terjadinya kebangkitan Islam atau Islamic Revival di Indonesia pasca Orde Baru. Jadi fokus dari Al-Atas itu adalah bagaimana para habaib itu beradaptasi seiring dengan munculnya gerakan-gerakan revivalis, gerakan-gerakan Islamis yang baru muncul gitu, sementara agar majelis zikir itu tidak tergeser, terpinggirkan, maka majelis sholawatan itu dibuat sebagai upaya para habaib beradaptasi dengan situasi baru itu. Kira-kira begitu. Nah, Syamsur Rijal sebagai penulis, meskipun penulis setuju dengan analisis tersebut, namun studi mereka lebih terkonsentrasi pada level elit. Jadi, yang dilihat adalah sisi habaibnya. Kurang menggali lebih jauh suara anak mudanya dalam kaitannya dengan partisipasi dan kontribusi mereka pada majelis zikir tersebut. Nah, ada sedikit shifting, ada sedikit pergeseran. Kalau tadi itu fokusnya adalah para habaib, meskipun yang dikaji sama-sama majelis zikir, tapi Syamsur Rijal menambahkan bukti baru dari sisi kaum muda yang mengikuti majelis zikir tersebut. Jadi perspektif, pengalaman, dan aspirasi mereka yang dipotret oleh artikel ini. Itu namanya menyajikan bukti tambahan terhadap kajian tentang majelis zikir. Nah, itu bentuk persetujuan yang sifatnya kreatif terhadap teks yang sebelumnya dikaji atau dibaca. Yang kedua, metode yang kedua adalah konfirmasi klaim yang tidak didukung dengan bukti. Nah, ini satu contoh yang lain adalah dari artikel Niki Al-Mafauzi yang menulis sebuah artikel judulnya Nalar Fikih Baru Muhammadiyah, membangun paradigma hukum Islam yang holistik, yang dijadikan sebagai partner atau bacaan Nika Alma adalah karyanya Kevin Reinhard yang juga membahas banyak tentang hukum Islam. Nah, konsepsi Reinhard secara umum mengatakan kira-kira begitu, bahwa Islam itu atau hukum Islam intinya adalah sistem moral dan agama di satu kutub, dan hukum dalam pengertian legal aslinya. Yang dimaksud di sini adalah hukum positif, ya, hukum yang diadopsi oleh negara untuk kemudian di-enforce atau ditegakkan. Nah, cuma memang dalam tradisi Barat hanya satu sisi seringkali yang dijadikan sebagai fokus kajian, yaitu bagian yang sistem moral dan agamanya. Nah, sementara dua bentuk hukum Islam dalam kedua bentuknya tadi itu adalah klaim Reinhard, tapi contoh praktisnya atau contoh konkretnya tidak kentara, tidak ditunjukkan di sini. Nah, Niki Alma melalui artikel ini ingin menunjukkan bahwa hukum Islam yang mempunyai dua bentuk tadi itu, moral agama dan sekaligus hukum positif tadi, yang hukum pada umumnya yang bisa diadopsi ke hukum positif tadi itu dalam kasus nalar fikih Muhammadiyah gitu. Jadi dia mengatakan
Tulisan ini secara umum mencoba menelusuri posisi nalar fikih baru Muhammadiyah dalam perdebatan tentang hukum Islam tersebut dan probabilitasnya untuk menjadi paradigma hukum yang lebih holistik. Jadi misalnya, dalam nalar fikih baru Muhammadiyah yang ditawarkan oleh Niki Alma, hukum Islam tidak hanya dipahami dalam konteks fikih yang isinya adalah tentang moral keagamaan, tapi juga ada sisi-sisi di mana hukum Islam berbicara tentang hal-hal yang mungkin saja bisa diadaptasi atau diadopsi menjadi hukum positif. Misalnya hukum informasi, hukum agraria, hukum fikih disabilitas, ya fikih agraria, fikih informasi, fikih disabilitas, itu adalah di luar pakem fikih klasik yang konvensional. Dalam konteks ini, kalau keduanya bisa digabungkan, itu menjadi bukti bahwa klaim adanya hukum Islam itu ada sisi moral, keagamaan, dan hukum pada umumnya, hukum sebagai legal apa itu namanya, ya legal studies pada umumnya, hukum positif, itu dimungkinkan terjadi, ada. Nah, itu tentang konfirmasi klaim yang tidak didukung dengan bukti. Jadi pada dasarnya dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kevin Reinhard, dan kemudian memberikan buktinya dari konteks wacana fikih baru di tubuh Persyarikatan Muhammadiyah. Yang terakhir, aplikasi klaim dalam konteks yang lebih luas. Pada dasarnya, klaim itu sudah dibuat oleh teks sebelumnya, dan kemudian diaplikasikan dalam konteks atau kasus yang berbeda yang lebih luas. Ini tidak seperti yang kita diskusikan tentang pengembangan skala atau konstruksi skala atau istilah-istilah pengaruh yang kita diskusikan di episode sebelumnya, yang kemudian terjebak pada pendaur ulangan ide. Diharapkan di sini kontekstualisasi itu lebih kreatif. Tingkatnya bukan lagi tingkat hanya sekedar mengaplikasikan di tempat baru, tapi tidak hanya mengaplikasikan di tempat baru, tapi ada interaksi di dalamnya, ada kritisisme di dalamnya. Seperti contoh artikel berikut ini, yang judulnya adalah The Contextualization of Siyar in the Era of Nation States and Globalizations. Jadi siyar pada dasarnya, konsep siyar dalam hukum Islam itu adalah yang mengatur tentang biasanya tentang perang atau tentang hubungan satu negeri dengan negeri yang lain, komunitas satu dengan komunitas yang lain, itu diatur atau didiskusikan dalam sebuah literatur yang namanya siyar gitu. Kritik dari artikel ini adalah, satu, literatur tentang siyar itu has not discussed the concept in a wider context, in a wider regional perspective such as that of Southeast Asia. Konsep siyar itu tidak mendiskusikan konsep pada sudut pandang wilayah yang lebih luas, seperti Asia Tenggara. Itu kritiknya. Kemudian kedua, siyar has not covered the discourse of dynamization of Islamic law and its current contextualization. Bahwa konsep siyar itu tidak mengcover, tidak mencakup wacana dinamisasi hukum Islam pada kontekstualisasi yang terkini. Gitu. Nah, padahal orang-orang seperti Tariq Ramadan, Khalid Abdul Fadl, Ahmad Atif Ahmad, itu sangat mengencourage adanya ijtihad dalam konteks pemecahan masalah terkini, termasuk dalam hal ini adalah hukum-hukum internasional atau fikih siyar ini tadi. Nah, kenapa biasanya wilayah-wilayah di luar wilayah Islam yang klasik, yang klasik yang saya sebut tadi adalah Arab, Persia, kawasan Middle East, kawasan Mediterania gitu. Southeast Asia tidak. Kritik dari artikel ini adalah the discourse of Islam in the region seems to be considered peripheral, karena yang Southeast Asia, yang Indonesia itu seringkali dianggap sebagai wilayah pinggiran, bukan wilayah pusat. Sementara yang pusat, yang center itu adalah Middle East gitu. Nah, aplikasi fikih siyar atau konsep tentang siyar dalam konteks Southeast Asia, Asia Tenggara, khususnya konteks Indonesia, itu penting bagi penulis artikel ini. Sehingga dia mengatakan, this article argues that siyar needs to be reinterpreted
and contextualized in accordance with the dynamic change of era. Jadi konsep tentang syiar itu harus dibaca ulang, ditafsir ulang, dikontekstualisasi sesuai dengan dinamika perubahan-perubahan zaman. Nah, termasuk di dalamnya adalah aplikasinya dalam konteks Indonesia dalam hal ini, atau secara khusus artikel ini mendiskusikan tentang bagaimana fikih syiar itu dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah. Misalnya salah satunya ketika memperkenalkan konsep tentang Darul Ahdi Wasyahadah, Indonesia sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Demikian, jadi cara bersetuju dengan teks yang kita diskusikan, kita bisa bersetuju dengan teks dengan menambahkan bukti baru, atau kita memberikan bukti terhadap klaim sebelumnya yang tidak diberikan buktinya, atau kita kontekstualisasi, kita letakkan, kita taruh klaim yang sudah dibuat oleh teks sebelumnya itu dalam konteks yang baru, konteks yang lebih luas, atau konteks yang berbeda dari teks yang sudah kita baca sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau tambahan keterangan berkaitan dengan hal ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan bisa kita address di pertemuan berikutnya. Selain tentu saja kita akan bahas tentang cara membantah secara kreatif. Kalau pada hari ini kita sudah membahas tentang cara bersetuju secara kreatif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.